warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terkhusus para habaib, para tuan guru atau para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir di majelis pada pagi hari ini, dan terkhusus pula bagi jamaah muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pagi ini semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pagi ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita, sebab kita mengawali hari ini dengan sesuatu yang baik. Sebab kita mengawali hari ini dengan niat yang baik. Sebab kita mengawali hari ini kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi al-ayah. Adakanlah perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya mengajak kepada kebaikan. Maka alhamdulillah pagi ini kita kumpul di perkumpulan yang insya Allah mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita bersyukur ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk duduk di tempat yang baik, masih meringankan langkah kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini harusnya banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau kita itu pintar bersyukur, apa-apa itu kita syukuri, insya Allah hidupnya akan nikmat. Hidupnya akan nikmat karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para dai, para ustadz sudah sering menyampaikan ayat itu. Ayatnya pendek, mudah dihafal, mudah dibaca, tapi ngamalkannya susahnya setengah mati, ya. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la azidanakum, pasti akan ditambah sama Allah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Sebenarnya kita ini tidak ada alasan untuk mengeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ngeluh sama Gusti Allah. Karena sebab sebelum kita minta apa-apa sama Allah, Allah itu sudah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang luar biasa dan mahal sekali. Cuma kadang kita manusia ini lebih banyak ngeluhnya sama Allah daripada banyak syukurnya sama Allah. Betul apa betul? Kita banyak ngeluhnya apa banyak syukurnya sama Allah? Ayo jujur. Manusia itu banyak ngeluhnya sama Allah. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toko sepi, kadang kita aduh sudah pengajian pakai hadat, sudah pengajian tempatnya tuan guru, tapi toko saya kok sepi terus. Kepeng kurang terus.
Setiap hari harga kok naik terus. Kadang kita kurang bersyukur sama Allah. Benar apa benar? Kadang tetangganya itu beli TV baru, kita gedek rasanya. Adalah sama-sama punya TV. Syukuri apa yang kita punya. Insya Allah kita akan merasa kaya terus. Tetangganya beli TV baru, kita masuk angin. Nanti tetangganya beli kulkas baru, Paramek sudah siap, Pelindung 7 keliling kepalanya. Tambah lagi, tetangganya beli motor baru, mungkin infus kita di rumah sakit. Nauzubillah min. Jadi setiap pagi bapak baca koran, ibu itu berkicau terus, dedet. Pak, itu tetangga beli TV baru pak. Pak, itu tetangga beli motor baru pak. Iya sabar bu, ekonomi masih sepi seperti ini. Itu pak, tetangga kita beli motor baru pak, kepengnya banyak. Kenapa kita kepengnya sedikit terus pak? Sabar bu, katanya bapaknya gitu. Itu pak, tetangga beli baju baru pak. Masya Allah. Itu pak, tetangga beli kipas baru pak. Mau kipas-kipas kalau pengajian pak. Ya Allah, lalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya bapaknya itu gedek, bu, itu tetangga beli apa itu barang baru, kotak hitam panjang, mau nggak tak beli kan? Oh mau pak, tapi mati katanya. Saking gedeknya bapaknya. Ya makanya manusia ini lebih banyak mengeluhnya sama Allah, nafsunya yang berbicara. Padahal kita sudah diberi kenikmatan yang lebih-lebih sebelum kita minta sama Allah Subhanahu. Apa contohnya, Beb? Contohnya kita lahir, alhamdulillah hidup di dunia ini normal, bisa bernafas, dan nafasnya gratis lagi. Itu kayak yang pojok ngeliatin jambu terus ada apa ya? Itu kalau jambunya jatuh terus gimana itu kena sama kepalanya? Kalau ada Nabi Muhammad, oh bukan, Masya Allah, pantas pada dilihatin. Rupa-rupanya sudah siap-siap itu sama avokat ini. Ya fokus kembali ke sini, fokus. Avokatnya sama yang ceramah, ganteng yang ceramah kok insya Allah. Kalau ada Nabi Muhammad. Jadi kita ini sudah dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir alhamdulillah semuanya normal. Punya mata 2, hidung 1, mulut 1. Ada yang punya hidung 2? Oh enggak ada, alhamdulillah. Nah, semuanya matanya 2 ya. Normal semua ya. Ada yang matanya cuma seki? Enggak ada ya, alhamdulillah. Normal. Ini kenikmatan sama Allah yang diberikan Allah yang luar biasa. Coba yang tanya Sida, dikasih mobil 20 mobil, dikasih rumah 3, satu rumahnya 10 aran, dikasih motor kendaraan 5, dikasih sawah 50 hektar. Siapa yang mau ngasih? Umpama ini umpama. Tapi ditukerin sama matanya Sida yang 2 itu nggak punya mata. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nggak mau. Siapa bilang mau tadi tak congkel matanya sekarang? Percuma. Dapat kenikmatan yang luar biasa tapi nggak punya mata, buta. Lebih baik punya kenikmatan mah. Bisa memandang, bisa baca Al-Quran, bisa lihat orang soleh, hadir pengajian, bisa matanya baca zikir, baca ratib. Dengan mata ini bisa bermanfaat.
Mata ini sehat, bisa melihat keindahan, bisa lihat avokat dari tadi dilihat. Makin mata lihatnya. Benar apa benar? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kelihatannya panas betul ya pada kipas-kipas ya, Masya Allah. Make upnya sudah pada luber semua. Ya Alhamdulillah. Yang kipas-kipas insya Allah, yang enggak kipas-kipas tak doakan utangnya lunas. Amin ya Rabbal. Jadi kita bersyukur sama Allah. Bukti bahwa kenikmatan mata ini kenikmatan yang mahal luar biasa. Hidung, Sita punya hidung apa enggak? Ada yang tak punya? Angkat tangan. Alhamdulillah. Hidung ini ada lubangnya satu apa dua? Lubangnya ngadep ke bawah apa ke atas? Atas? Ada yang ke atas? Berarti selak itu. Semua lubangnya ngadep ke bawah. Ini nikmat yang besar dari Allah. Anda dikasih hidung, lubangnya ngadep ke bawah, walaupun lubangnya besar-besar, kecoa bisa masuk. Ngadep ke bawah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kalau sama Allah dibalik lubangnya ngadep ke atas. Kalau hujan lupa nggak bawa payung, gimana nasibnya Anda? Jadi sombrok ini semuanya ya, penuh dengan air. Benar apa benar? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur. Kita ini masih dikasih nikmat hidup, dikasih nikmat bisa melihat, dikasih nikmat sehat. Tanpa kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah diberikan. Allah nggak minta balasan, cuma minta kita bersyukur sama Allah, mensyukuri nikmat. Kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kaki yang sehat, gunakan untuk jalan ke tempat-tempat yang baik. Majelis Ratibul Haddad, majelis maulid, majelis al-barzanji, majelis sholawat, majelis himtud qur'an. Ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kita dikasih mata sama Allah, nikmati mata ini dengan beribadah kepada Allah. Syukuri mata ini dengan memandang orang-orang soleh, dengan memandang ayat-ayat Allah, dengan membaca mushaf Al-Quran. Ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Maka akan ditambah kenikmatan. Kita punya harta, kita punya kelebihan harta, bersyukurnya kepada Allah dengan membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan, menyisihkan harta kita untuk sedekah, menyisihkan harta kita untuk infak, membantu saudara kita muslim, membantu pondok pesantren, membantu pembangunan masjid. Ini semua wujud syukur kita kepada Allah. La'azidanakum, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah itu nggak mungkin uangnya kurang. Baliyazat kata Rasulullah, baliyazat, baliyazat, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah uang yang disedekahkan itu. Pasti. Ya, yang lebih hebat lagi kalau sedekah itu pas uangnya mepet, itu lebih top lagi. Kalau kita banyak uang, itu sedekah hebat. Tapi itu wajar. Sedekah itu jadi yang hebat yang ketika kita uangnya mepet, itu orang top. Sedekah kalau kita punya uang hebat, top. Tapi kalau sedekah kok uang kita mepet, top markotot. Jempol 4 semua saya kasih sak kaki-kakinya. Ya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut. Sedekah merupakan wujud syukur kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu. Jadi mau diceritain ya. Soalnya dengan cerita ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah semangat kita kepada Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi ceritanya begini.
Dahulu ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang dia ikut pengajian di masjid. Ketika itu seorang syekh yang ada di masjid menyampaikan bahwa al-hasanatu bi asyri amthaliha, yudha'afu lahu bi asyri amthaliha, atau kama qala, bahwa kebaikan itu yang dilakukan atau kebaikan yang kita keluarkan atau sedekah yang kita keluarkan itu akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Nah, karena pemuda itu pemuda yang polos, hatinya bersih. Polos ini kalau orang sini apa ya? Lugu ya. Lugu ya. Orangnya lugu, polos. Subhanallah, dengarkan ceramah dari Ustadz tadi, dia berpikir, berarti kalau saya sedekah 1000, saya akan dibalas sama Allah 10. Ini orang lugu. Berarti kalau saya sedekah 10.000 akan dibalas sama Allah. Berarti kalau saya sedekah 100.000 akan dibalas sama Allah. Kalau saya sedekah 1 juta akan dibalas sama Allah. Kalau saya sedekah 10 juta akan dibalas sama Allah. Kalau suruh hitung-hitungan kepeng, pinter orang sini. Akhirnya dia pulang, Masya Allah, saya mau sedekah. Dia ngomong sama ibunya, Bu, tuh ada ibunya di sini rupanya. Berarti orang Lombok Tengah ini umurnya. Bu, saya mau tanya nih, saya ini tadi dengar ceramah, Bu. Ceramah apa, Nak? Ibunya juga lugu, juga polos, sama-sama lugunya, sama-sama polosnya kayak orang sini. Tanya, Bu, saya ini tadi dengarkan ceramah, kalau orang itu sedekah itu akan dibalas kebaikannya sama Allah bi asyri amthaliha, yudha'afu lahu bi asyri amthaliha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Oh gitu ya, Nak? Dan terus gimana, Nak? Saya kepingin sedekah, Bu. Sedekah apa? Ini rumah kita jual semuanya, perabotan kita jual, kita sisain sedikit aja, insya Allah nanti bakal dapat lebih banyak, Bu. Ini polos, lugu, jangan ditiru ya. Iman kita belum kuat. Kalau imannya dia sudah kuat, nanti pulang akhirnya rumahnya dijual, saya bisa diprotes sama bapak-bapak nanti. Oh gitu ya, Nak ya. Oh Bu, bagaimana Bu, boleh enggak? Oh namanya lugu, orang lugu itu artinya bersih, artinya polos. Ya sudah, Nak, kita sedekahkan aja semuanya katanya. Betul, rumah itu dijual, perabotan isinya dijual, ditinggalin dikit aja buat kehidupan. Terus ibunya tanya, loh Nak, nanti kita tinggal di mana, Nak? Ya gampang, Bu, nanti kita tinggal di bawah jembatan aja, Bu, pakai tenda. Ya sudah katanya, disedekahkannya semua, rumahnya dijual, perabotan jual, disedekahkan semuanya kepada fuqara wal masakin, fakir miskin. Subhanallah, akhirnya tinggal di bawah jembatan berdua. Nunggu 1 minggu, nunggu 2 minggu, ibunya mulai galau. Tanya sama anaknya, Nak, kok balasannya Allah belum datang ya, Nak? Kok balasannya Allah belum sampai kirimannya ya, Nak? Oh gitu ya, Bu? Iya, Nak, sudah 2 minggu ini, Nak. Kok belum sampai? Mungkin Allah lupa, Nak. Oh namanya polos, lugu. Mungkin Allah lupa, Nak. Oh gitu ya, Bu ya? Iya, Nak. Ya sudah kalau gitu, anu aja, Bu, tolong siapkan bekal untuk saya akan nyari rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau saya ingatkan ya. Lugu, polos. Oh begitu ya, Nak? Ya sudah, siapkan perbekalan, bawakan dia celorot,
bawakan jas rabi bekerem, bawakan bekal pokoknya buat perjalanan. Gara-gara tadi makan celorot, akhirnya saya ngomong celorot di sini. Ya sudah, akhirnya berangkat. Tolong ya nak, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kirimannya belum sampai, paketnya belum sampai. Ya nak, iya bu, saya akan cari rumahnya Allah Subhanahu. Betul, dia jalan, dia cari rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya orang lugu, orang polos, nyari masuk hutan, keluar padang pasir, sampai dia masuk ke satu alas atau hutan. Nah, ketika masuk di satu hutan yang luas, yang merimbun dengan pepohonan, tiba-tiba dia dengar ada suara orang nangis. Bukan selak lu ya, ternyata manusia. Tapi kalau sehingga malam-malam lewat di sini pohon-pohon, di atas pohon ada yang nangis, hati-hati. Bisa jadi wewe gobel itu yang nangis, atau kuntilanak. Jadi nangis. Oh apa? Lihat mobil semuanya, masya Allah. Dibilang yang ceramah lebih ganteng dari mobil kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai di mana tadi ceritanya? Sampai di celorot tadi ya ceritanya. Oh, saya kira sampai di celorot tadi ceritanya. Ada orang nangis, ternyata ada orang di dalam hutan itu sudah berhari-hari. Loh, didatengin sama pemuda, ternyata ada seseorang yang dia nangis, di samping-sampingnya banyak karung-karung dan ada kuda. Ketika dia nangis, ditanya sama orang, sama pemuda tadi, tuh Pak, di tengah hutan belantara gini nangis, ada apa Pak? Ada orang di sini ternyata. Enggak Mas, saya ini sudah berhari-hari di dalam hutan ini nggak bisa pulang. Ini saya bawa hasil dagangan banyak, nggak bisa pulang. Loh kenapa nggak bisa pulang? Kuda saya ini nggak mau jalan. Kuda saya ini cuma duduk, berdiri, makan, duduk, berdiri, makan, duduk, berdiri, makan. Nggak mau lari-lari. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Anda mau kemana katanya? Oh, saya mau cari rumahnya Allah Subhanahu. Kata orang ini, waduh, ini kelihatannya orang juk. Waduh, kelihatannya ini orang jukang nih. Saya sudah orang gila nih. Saya sudah pinang ketemu orang gila, tambah pinang lagi. Ya sudah, sini aja. Mas, sini Mas. Iya Pak, kamu kan mau cari rumahnya Allah. Benar. Tolong nanti kalau sudah sampai ke rumahnya Allah, tanyakan sama Allah, kenapa kuda saya ini kok tidak mau lari, kok cuma duduk sama berdiri. Ya ini orang Pinang ketemu orang Kopior kepalanya, sama akhirnya betul. Ya sudah, dicatat sama dia, ada seorang saudagar yang kudanya nggak bisa jalan, ya, sehingga dia nggak bisa narik cidungu lagi, bilangnya gitu. Ya sudah, jalan, lanjut, jalan lagi. Halo, shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, jalan lagi si pemuda ini, sampai akhirnya ke satu tempat hujan deras. Ketika hujan, dia cari tempat untuk berlindung, berteduh. Ternyata ada gua. Dia masuk ke dalam gua tadi. Ternyata di dalam gua tadi ada nenek-nenek papuk. The power of papuk. Ternyata papuk ini sudah tua. Konsentrasi dari tadi kok. Ternyata sudah tua banget. Umurnya ternyata 250 tahun. Itu alisnya sampai nyentuh ke pipi sini saking tuanya. Sudah keriput.
masih hidup, umurnya panjang. Cucu, ada apa kamu kesini cucu? Itu malah malampir. Cucu tuh, udah tua sekali. Nek, kok ada nenek-nenek di dalam gua sini katanya. Iya, umur saya sudah 250 tahun. Masya Allah, itu tuanya kayak apa? Mau tak doakan umurnya sampai 250 tahun? Sampai 400 tahun mau umurnya? Dia makan pakai selang gitu. 250 tahun nek, iya. Lah kok tinggal di gua sini, iya. Lah, si tiang mau kemana? Apa? Si dia mau kemana? Saya ini kebetulan hujan pas singgah ke sini. Saya mau cari rumahnya Allah Subhanahu. Oh, Masya Allah, kata nenek-nenek tadi. Kalau Anda ketemu rumahnya Allah, tolong saya titip pesan. Apa pesannya? Saya ini umur sudah 250 tahun. Anak saya sudah mati. Cucu saya sudah mati. Baru kemarin cicit saya juga mati. Tolong tanyakan sama Allah, kenapa saya nggak mati-mati? Umurnya sudah 250. Tolong tanyakan sama Allah, gimana resepnya biar cepat mati? Mau mati sudah 250 tahun, sudah bosan hidup di dunia. Sudah keluarganya semua sudah minggir. Oh gitu ya, dicatat kalau modal. Ada nenek-nenek papuk-papuk dari peraya ini kelihatannya. Kepingin cepat mati. Ya sudah, nanti saya sampaikan kalau saya ketemu sama rumahnya Allah Subhanahu. Lanjut nggak ceritanya? Lanjut nggak ceritanya? Penasaran rupanya. Penasaran apa penasaran banget? Penasaran. Papu-papu ini akhirnya dia keluar dari gua si pemuda ini. Cari rumahnya Allah Subhanahu. Jalan lagi dia naik turun gunung sampai masuk ke satu perkotaan. Masuk ke satu perkotaan. Rupanya di kota itu ada seorang raja atau seorang gubernur yang sedang melakukan nadar atau sedekahan karena dia punya hajat. Biasanya orang kalau punya hajat itu dia nadar atau sedekahan, ya kan? Bagi-bagi sedekah biar hajatnya cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu. Misal ada orang yang sakit, sedekah karena as-shadaqatu tadfa'ul balak, karena sedekah itu mengangkat balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang ini banyak kena penyakit aneh-aneh karena jarang sedekah. Itu sedekah pelit. Datang ke kiai, datang ke guru, datang ke habaib minta ilmu tapi tidak mau bawakan sedekah, tidak mau bawakan hadiah, nggak mau bawakan oleh-oleh, pelit. Oh iya. Loh, kalau datang ke tuan guru, datang ke habib, datang ke ulama itu paling nggak bawakan oleh-oleh, itu berkah. Ilmunya biar berangkat balak. Orang dulu tuh apa-apa sedekah, makanya nggak kena penyakit aneh-aneh. Benar apa benar? Orang dulu tuh paling penyakitnya sakit masuk angin, dikerokin langsung sembuh. Penyakit paling-paling lebih parah panu. Dikasih kalpanak sakit sedikit langsung sembuh. Kalau sekarang penyakit itu aneh-aneh. Ada corona lah, ada korunu, ada koruni, ada penyakit macam-macam, ada hidrosipalus, ada AIDS, ada Ebola sindrom, aneh-aneh. Nanti ada penyakit yang kakinya jadi kiri semua, ada penyakit yang macam-macam. Aneh-aneh penyakit zaman sekarang. Ada flu burung, ada flu sampri, semua macam-macam penyakit. Karena orang sekarang jarang mau sedekah. Kalau ada pengemis datang, cara nyuraknya lebih keras daripada kesini lagi katanya. Ada pengemis tidak pernah ke situ. Adalah Anda kalau ngasih pengemis itu 10.000 Bang, 10.000 ngasih pengemis, senangnya luar biasa, doanya keluar semua. Benar apa enggak?
doanya bakal keluar semua. Ya Allah, mudah-mudahan berangkat haji, anaknya soleh dan solihah, dagangannya laris, semua didoakan macam-macam. Pengemis itu kalau doa bisa-bisa doanya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan rubbal asal akbar madbu'un bil abwab lau aksama 'ala Allah la abarah, kata Rasulullah. Ada orang-orang itu yang tertolak dari rumah ke rumah, diusir dari rumah-rumah, rambutnya acak-acakan, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, meminta kepada Allah, maka langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Makanya hati-hati kalau ada pengemis. Kalau ada pengemis didatangkan, itu berarti Allah milih kita untuk sedekah. Allah mau ngasih rezeki kepada kita. Jangan malah disurat, jangan malah diomeh. Padahal pengemis kalau dikasih 1000 aja, kita dipanggil Raden sama dia. Terima kasih Raden, terima kasih Pak Lumbu, terima kasih Raden Ayu, perempuan. Suami kita, istri kita 25 tahun kawin, gak pernah manggil kita Raden. Bener apa bener? Kadang yang dipanggil julukannya, Pemot, kadang dipanggil gitu. Kepot, kadang dipanggil gitu. Ini pengemis 1000 rupiah langsung Raden, didoakan ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya orang dulu itu tidak gampang kena penyakit. Orang dulu itu lahiran sedekah, sedekahan, hamil sedekah, hamil 7 bulan namanya mitoni. Kalau di sini apa? 7 bulan cuci perut sedekah, undang orang-orang makan. Masuk rumah baru, kalau di Jawa namanya slup-slupan, sedekah. Mulai tanam sawah baru, sedekah. Mulai panen, sedekah. Hamil 7 bulan, sedekah. Lahiran akikoh, sedekah. Pertama kali nginjek bumi itu kalau di Jawa ada sedekahan. Ada pernikahan, sedekahan. Unduh mantu, sedekah. Orang dulu apa-apa sedekah. Makanya hidupnya sehat, hidupnya nikmat, karena selalu bersyukur sama Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi raja ini dia punya hajat, sehingga dia melakukan sedekahan nasional. Jadi dia bersedekah ngasih bekal kepada siapapun yang mau melakukan perjalanan musafir, dikasih bekal gratis sama raja, sembako, makanan, dan uang. Jadi itu ada posnya dan antri kayak antri beras sembako itu. Satu kota antri. Kebetulan pemuda ini sampai di situ. Loh, ada apa ini kok ada orang rame-rame? Ada bagi-bagi raskin apa ini? Kok rame seperti ini? Dilihat orang pada antri di satu pos. Akhirnya dia tanya sama pengawalnya, Pak pengawal, ini ada apa? Oh, ini raja sedang punya hajat. Raja masih sumpah, raja masih pinang. Ada satu masalah, jadi dia melakukan sedekahan biar masalahnya diselesaikan sama Allah Subhanahu. Oh ya udah, kalau gitu saya ikut aja. Oh ya, silakan antri, silakan antri. Ikut saya juga seorang musafir. Akhirnya sampai kepada giliran pemuda tadi ngomong sama penjaga, loh kok cuma segini bekalnya, saya minta lebih, saya minta bekalnya double. Masya Allah, ayah Habib yang ceramah, nanti kalau pulang minta berkatnya double. Soalnya ceramah ya, dan nanti pulang insya Allah berkatnya double. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau yang hadir nggak usah double, pulang bawa aqua saja, kalau tak cukup. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih ngantuk? Masih semangat? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kipas-kipasnya sudah berapa ratus kali, Bu? Coba kalau nonton artis India, ini kalau yang datang artis India di sini gak pakai kipas-kipas. Kalau nonton dangdut akademi, nonton
lagu dangdut, terus nonton apa lagi Bu? Samudra. Tidak ada berkipas-kipas, khusyuk sekali. Bahkan khusyuk, khudu, hadir dan tumanina. Kadang berjamaah sekalian. Pahalanya 27 derajat. Kalau nonton TV, nonton dangdut, wah bisa khusyuk. Tapi kalau majelis baru pengajian, aduh tuh, mobil lewat ngeng, mobil lewat lagi ngeng, duduknya sudah bersila, bertahiyat, sudah jongkok, sudah berubah posisi 500 kali tadi sudah saya hitung. Kalau pengaji, tapi kalau nonton India bisa khusyuk, khudu, hadir dan tumaknina. Malah kadang berjamaah kalau nonton India di rumah. Bapaknya imam, ibunya muadzin, anak-anaknya makmum semuanya. Ibunya yang pegang remote. Nanti kalau azan sampai gak kedengeran. Azan maghrib, bapaknya mau sholat ke masjid, yang di TV ngomong jangan beranjak dulu, masih ada acara selanjutnya. Gak jadi ke masjid, duduk lagi. Samina wa atona. Tapi kalau pengajian, Masya Allah, susahnya. Lihat jar, Ustaznya kok lama nggak selesai-selesai ini katanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus apa selesai? Terus apa selesai? Terus apa selesai? Terus apa selesai? Bakat jadi tukang parkir rupanya. Terus. Akhirnya dia tanya sama pengawal itu. Rupanya pengawal ini bingung, kenapa kok kamu minta double kan? Dia sebabnya saya ini mau melakukan perjalanan lain daripada yang lain. Loh, mau kemana kamu? Saya mau mencari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, katanya pengawalnya nih, wah ini saya ketemu orang Kristen nih rupanya. Ini raja sudah pineng ketemu lagi sama orang pineng. Nah, ini saya jadikan pelawak aja buat raja. Siapa tahu raja yang setiap hari ini masih nyepeng aja, siapa tahu bisa kerere, bisa ketawa nih. Dibawa orang tadi. Ayo ikut saya ketemukan kamu sama raja. Oh iya, subhanallah, dibawa. Rajanya masih sumpah, nyepeng aja. Kayak orang sini kalau tokonya sepi, nyepeng aja. Ditanya, siapa itu katanya raja? Oh ini ada orang nih, kata pengawal. Coba tanya dia mau kemana. Hei, kamu katanya pengawal tadi kamu ngaco ya di sana. Bener raja, saya mau minta bekalnya itu double karena saya musafir lain daripada yang lain. Loh, emang kamu mau kemana katanya raja? Saya mau mencari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, awal rasanya. Aduh, saya ini sudah kopior ke orang juga katanya. Kamu ini aneh-aneh aja, siang-siang bawa berita ke sini mau nyari rumahnya Allah. Loh iya betul. Saya ini mau nyari rumahnya Allah. Soalnya saya mau ingatkan kalau kirimannya paketnya Allah belum sampai. Waduh katanya raja, ini saya yang gila apa dia yang gila ini? Ah sama-sama dia sudah tidak apa-apa. Katanya rajanya, gini aja, kamu saya kasih bekal double katanya. Saya kasih bekal double. Tapi tolong sampaikan pesan saya sama Allah. Kalau kamu ketemu rumahnya Allah, sampaikan pesan saya sama Allah. Oh iya siap. Apa pesannya? Ditulis ya, tulis. Saya ini sudah bangun 350 masjid atau 500 masjid. Tapi masjid saya satu pun tidak ada orang yang memakmurkan. Sepi, simit, sepi mimit. Bisa bahasa Lombok ya saya. Soalnya setiap hari makannya pelencing sama pencok ya. Jadi lidahnya ini sudah bisa bahasa Lombok. Sepi terus, kenapa? Saya ini punya salah apa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya jangan sampai banyak masjid tapi masjidnya sepi. Ya,
Masjid banyak, tapi ya manusianya yang sholat harus banyak. Makmur 1000 masjid, tapi masjidnya sepi ya nanti malu-maluin sama orang. Ya harus masjidnya makmur. Kalau masjidnya makmur, ekonominya pasti makmur. Makanya masjid itu nggak usah banyak-banyak di kampung. Masjid itu cukup satu kampung satu. Yang buat Jumatan itu satu aja. Nggak boleh sering-sering semuanya buat Jumatan. Ada syaratnya. Yang dibanyak itu pondok pesantren. Karena dengan banyaknya pondok pesantren akan mencetak orang-orang yang memakmurkan kalau masjidnya makmur, manusianya akan dirahmati oleh Allah. Kalau dirahmati oleh Allah, ekonominya, rezekinya bakalan itu. Orang sekarang suka banyak punya uang sumbang ke masjid, cuma uang sumbang ke masjid ya bagus. Tapi kalau masjidnya sudah kebanyakan, alihkan ke tempat yang lain. Jariah itu bukan cuma masjid, pondok pesantren itu juga penting. Masjidnya semua disumbang sampai uang pokoknya masjid, pondok pesantrennya nggak ada yang ngurus. Akhirnya nanti kalau masjidnya sepi karena nggak ada orang yang memakmurkan, karena nggak ada orang yang isi pengajian, bingung. Soalnya pondok pesantrennya nggak ada orang yang memakmur, nggak ada orang yang nggak ada orang yang bantu. Soalnya semua dikasih ke masjid, pondok pesantrennya nggak ke. Mulai sekarang kan masjidnya sudah banyak, sudah pulau 1000 masjid. Sekarang ayo bagaimana Lombok menjadi pulau 1000 pesantren atau lebih, 1 juta pesantren. Insya Allah kalau banyak pesantren dan pesantrennya terurus, masjidnya sida-sida, insya Allah bakal terurus gitu loh. Kalau masjid sepi berarti ada dosa sama Allah Subhanahu. Nah, dia sudah bangun 500 masjid ini raja, ternyata masjidnya sepi. Masjidnya tolong sampaikan sama Allah. Akhirnya dia keluar dari kota itu, keliling dia nyari rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliling dia nyari rumah, naik gunung, turun gunung, mana ya rumahnya Allah. Ya sampai lebaran kucing nggak mungkin ketemu. Naik ke gunung yang tinggi sampai telah cari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ketemu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Sudah naik gunung yang tinggi, di puncak gunung dia kelelahan. Sampai ketika kelelahan akhirnya dia tertidur di bawah satu pohon. Nah, ketika tertidur rupanya dia bermimpi. Mimpi itu adalah firasat mukmin luar biasa. Mimpi itu termasuk dari 1/46 tanda kenabi. Di Al-Quran itu dibahas masalah mimpi oleh Allah. Jadi mimpinya orang mukmin itu ru'yatul mukmin hak. Mimpinya seorang mukmin itu betul-betul benar, dia bisa kabar dari Allah Subhanahu. Nabi Yusuf sendiri di Al-Quran adalah nabi yang diberi ta'wil ahadith, diberikan ilmu ta'wil mimpi. Nabi Yusuf itu salah satu mukjizatnya bisa menafsirkan mimpi. Kalau Anda lihat di Al-Quran surat Yusuf itu banyak cerita mimpinya Nabi Allah Yusuf alaihi. Di Sahih Al-Bukhari itu juga di bab-bab terakhir itu banyak menceritakan mimpi-mimpi para sahabat. Mimpinya Rasulullah ditafsirkan. Bahkan Rasulullah itu setiap pagi kalau habis sholat subuh, beliau itu kebiasaan setiap pagi sunnahnya beliau itu bertanya, ada yang sakit, ada yang meninggal hari ini, ada yang sakit bisa saya kunjungi, ada yang meninggal bisa kita urus jenazahnya, dan adakah yang bermimpi sehingga bisa aku takwilkan mimpinya. Jadi mimpinya orang mukmin itu hak, ya. Tapi dengan syarat mimpinya itu macam-macam, nanti ada syaratnya. Tidurnya nggak boleh kekenyangan sama nggak boleh kelaparan. Kalau kekenyangan biasanya mimpinya buruk atau kelaparan, ya. Nggak bisa wudhu, itu biar mimpi-mimpinya bagus. Ini biar nggak mimpi dikejar sama genderuwo, ya. Mimpi dikejar sama ular aja nggak apa-apa. Berarti jodohnya mau datang. Oh, katanya orang-orang dulu. Akhirnya si pemuda ini di bawah pohon dia bermimpi. Ketika mimpi rupanya di dalam mimpinya dia lihat malaikat turun dari langit menghampiri orang tadi yang tidur.
Duh, ditanya, engkau kok malaikat ini menyerupai manusia? Ya, dia saat itu menyerupai seorang laki-laki yang wajahnya bersinar yang luar biasa turun dari langit. Loh, siapa kamu ini? Kamu ini kok bisa turun dari langit wajahnya penuh cahaya? Ya, saya utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya Allah yang saya menyerupai manusia. Loh, terus engkau kesini mau apa? Saya kesini diutus untuk menemui kamu. Oh, loh, saya sekarang mau ketemu Allah. Temukan saya sama Allah katanya. Oh, belum bisa kalau sekarang. Makanya saya diutus ke sini untuk menemui kamu, untuk memenuhi apa hajat-hajatmu. Oh, gitu kata pemuda tadi di dalam mimpi tadi. Loh, sekarang saya mau tanya, kiriman saya kok belum sampai kepada ibu saya? Oh, katanya malaikat tadi, kiriman kamu sudah dikirim. Kamu pas keluar, kiriman kamu dikirim. Oh, jadi telisipan ini ceritanya. Oh, telisipan. Telisipan itu apa ya? Besliwahan ternyata. Besliwahan. Oh, besliwahan. Ini karena si lugu ini, lugu polos ini. Akhirnya, oh iya, saya ada pesan dari orang-orang. Ini di dalam mimpi ini. Apa? Yang pertama ada saudagar di dalam hutan. Dia kok nangis setiap hari berhari-hari karena kudanya nggak mau lari. Oh, katanya malaikat, soalnya saudagar itu suruh mecut kudanya. Oh, itu kuda setiap hari dilus-lus sama dia, dikasih makan, dilus-lus, dia nggak mau lari, duduk sama berdiri aja. Coba ambilkan ranting pohon, suruh mecut kudanya, nanti kan lari. Oh, gitu ya ternyata. Ya, kita tahu. Yang kedua nih, ada papu-papu dari perayaan nih. Papu-papu ini umurnya sudah 250. Nah, dia tanya, dia anaknya sudah mati, cucunya sudah mati, dia kok umurnya panjang, nggak mati-mati. Bagaimana caranya biar dia cepat mati? Oh, papu-papu itu punya amalan soalnya, sehingga panjang umurnya. Apa? Setiap pagi dan sore, papu-papu itu selalu mengamalkan Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Setiap pagi dibaca 27 kali, sore 27 kali. Sehingga dia mengistighfari mukminin dan mukmin yang hidup maupun sudah yang mati. Nah, karena dia membacakan istighfar untuk mukminin mukminat yang hidup dan yang mati, ini mukminin mukminat yang sudah mati-mati yang ada di dalam kubur, semuanya dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabnya diringankan sama Allah karena istighfarnya nenek tadi. Akhirnya semua yang di dalam kubur doakan, ya Allah, panjangkan umur nenek ini biar setiap hari bisa istighfar buat kami. Jadi akhirnya semua yang ada di kubur doakan dia, akhirnya nggak mati-mati. Suruh berhentikan amalannya itu, nanti kan cepat mati. Oh gitu kata. Nah, yang ketiga ini, ada seorang raja yang sudah bangun 500 masjid, tapi masjidnya nggak ada yang memakmurkan. Kenapa ini? Oh, kalau raja itu punya dosa katanya. Dosanya apa? Raja itu punya anak perempuan cantik jelita. Sudah 500 pemuda datang untuk meminang, melamar, soleh, bagus, kerjaannya bagus, sekufu. Tapi sama raja itu ditolaki terus. Alasan ditolak sampai 500 orang. Sehingga Allah marah sama raja tadi. Semua masjid yang dia bangun sama Allah dibuat sepi semuanya. Makanya kalau punya anak perawan cepat dikawinkan. Pokoknya yang datang soleh, ibadah, sholatnya baik, nanti nomor 27. Iya, yang penting dia soleh, sama orang tuanya baik, mau datang pengajian. Namanya harta itu bisa dicari, tapi kesolehan itu susah dicari. Harta itu sekejap bisa hilang kalau kita cuma harta. Allah itu kalau mau menghabiskan harta cuma sebalikan tangan saja, habis hartanya orang. Nah, akhirnya bangun dia dari tidurnya.
Subhanallah, ketika bangun dari tidurnya, kembali dia ke tempat raja tadi. Wah, saya sudah dapat jawaban dari Allah Subhanahu. Kembali ke tempat raja, dia ngomong sama raja, loh, kok kamu sudah balik, cepat banget, sudah ketemu Allah. Kamu punya anak perempuan kan? Kok kamu tahu ini? Wali ini ternyata. Sudah 500 pemuda ngelamar anak kamu, nggak kamu kasihkan kan? Kok tahu lagi nih? Masa nggak ada orang yang tahu ini kan? Kok kamu bisa tahu? Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang. Nah, itu Allah marah sama kamu. Soalnya sudah orang datang banyak meminang, kamu tolak terus. Akhirnya Allah murka, masjid kamu yang 500 itu disepikan oleh Allah Subhanahu. Terus bagaimana? Ya kalau kamu pengen masjidnya itu makmur, nikahkan anak kamu. Oh begitu? Ya sudah, sekarang aku nikahkan anak kamu sama kamu saja. Dan kamu jadi pangeran di kerajaanku ini. Masya Allah katanya. Tapi saya tak izin itu. Ya sudah, izin sama ibu kamu, bawa ibu kamu ke istana sini. Kamu jadi penerus tahta saya. Karena anak saya perempuan, tak bisa jadi raja. Harus laki. Saya nggak punya anak kecuali satu, itu perempuan cantik jelita. Sudah, kamu aja yang kawin sama anak saya. Kamu nanti jadi pengganti saya, pangeran di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Raja balik lagi ke tempat nenek-nenek. Cepet-cepet dia mau pulang, mau ngomong sama ibu. Balik ke tempat nenek-nenek. Oh, ada yang nyawa tuh neneknya di sini ternyata ya. Umurnya sudah 250 tahun mungkin. Bagaimana nak? Oh, Anda kepengen cepat mati? Iya, Anda itu punya amalan. Amalannya kalau Anda baca, orang-orang ahli kubur itu mendoakan Anda semua. Oh begitu, berhentikan amalannya. Insya Allah nanti cepat mati. Makanya orang yang tidak sering istighfar, hati-hati, nanti cepat mati. Bulan Rajab ini bulannya istighfar, banyak-banyak istighfar. Orang kalau mau kaya istighfar, orang kalau mau rezekinya banyak istighfar. Di surat Nuh diceritakan sama Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalina wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Orang kalau mau punya rezeki banyak, kebunnya subur, anak-anaknya banyak, yang belum punya anak biar dikasih anak banyak, istighfar biar rezekinya mantap. Sehari 1000 istighfar. Pengen amalan kaya enggak? Pengen cepet kaya nggak? Pengen cepet sugih nggak? Sehari istighfar 1000 kali. Jangan berhenti selama setahun. Oh, ijazah khusus dari saya. Nanti kalau sudah kaya saya minta samping satu-satu ya. Baca istighfar 1000 kali itu cepat. 10 menit istighfar 1000 kali itu. Astagfirullahaladzim. Ini Allah yang bicara. Dulu pernah ada orang datang ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Datang ke beliau kepengen cepat punya anak, dikasih amalan istighfar. Ada orang datang lagi kepengen sugih, dikasih istighfar. Ada orang datang lagi kepengen sawahnya makmur, dikasih istighfar. Murid yang tanya, ya Syekhona Khalil, Kiai Khalil Bangkalan, kenapa kok orang datang beda-beda, kasusnya kamu kasih istighfar semua? Yaitu dibacakan ayat tadi. Kalau kepengen anaknya banyak, istighfar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffar, akan dialirkan sungai-sungai kepadamu. Kalau pengen tanamannya subur, istighfar. Kepengen kaya, nenek-nenek ini sering istighfar sehingga disehatkan, dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu. Akhirnya dia pulang, masuk lagi ke hutan. Saudagar tadi mesti nangis, tidak bisa jalan kudanya. Katanya pemuda ini, iya, coba ambil ranting pohon. Diambil sama pemuda ini ranting pohon. Cetak. Kudanya yang duduk ngasih makan, enak kudanya. Langsung dipecut sama dia. Cepat, berdiri kudanya. Tuh, kok kuda saya bisa berdiri? Cepat naik kuda, cepat naik. Soalnya kuda ini cuma tiap hari cuma dilus-lus saja. Ayo naik ke kudamu. Naik orang itu ke kudanya. Cepat lagi. Cepat, lari kudanya. Wih, Masya Allah, terima kasih banyak. Kuda saya sudah bisa lari. Ini barangnya ketinggalan. Bagaimana ini? Sudah, itu barang kamu ambil semuanya. Sudah kamu ambil, gara-gara saya berarti barang ini saya nggak bisa pulang.
Hampir sudah semua. Saya mau pulang ketemu anak istri saya. Dadah, katanya langsung pulang. Sudah karungnya dibuka, dibawa pulang. Sampai di rumah ketemu ibunya. Assalamualaikum. Ya Allah, anakku sudah sampai. Masya Allah. Gimana Bu, paketnya Allah sudah sampai apa belum? Kata ibunya, itu yang ada di punggungmu apa? Karung Bu, coba buka karungnya. Dibuka karungnya, ternyata isinya permata, emas, semuanya hasil dagangan, perhiasan, dikasih sama orang. Nah, ini kirimannya Allah sudah sampai. Bu, ada lagi kirimannya Allah apa? Saya diminta jadi istrinya anak raja. Hah? Waras kamu nak, katanya. Waras Bu, alhamdulillah. Kalau kamu seneng ibu itu, akhirnya semuanya pindah ke istana, jadi pangeran, dapat harta yang berlimpah. Gara-gara bersyukur sama Allah. Yang penting yakin, karena dia polos hatinya, yakinnya kuat. Jadi sama Allah dikasih. Lah kita ini kan yakinnya masih setengah-setengah. Kadang kita nih doa, ya Allah saya minta, kalau doa sama Allah itu minta apapun, sebanyak apapun, Allah itu maha kaya, jangan ragu-ragu. Ya Allah saya minta sawah 100 are, tapi ragu-ragu, ya Allah apa bisa ya? Lah tak kabul doanya, soalnya enggak ya. Kuncinya doa itu adalah yakin kabul. Kuncinya apa-apa semua rezeki yakin. Kuncinya sembuh itu ya yakin. Makanya kalau kita bersyukur, sedekah itu termasuk bersyukur, la azidan, akan ditambah sama Allah. Wala in kafartum inna adabi. Kalau kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, adab Allah sangat pedih. Termasuknya apa? Termasuknya kita merasa miskin dan kurang terus, itu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Harta sudah banyak, mobil banyak, tapi merasa kurang terus, akhirnya korupsi, akhirnya nipu akhirnya masuk penjara, belum lagi dapat tuh. Wa in kafartum inna adzabil syadid, karena tidak bersyukur. Sudah hartanya banyak, duitnya banyak, masih kurang terus, akhirnya nipu, akhirnya maling, akhirnya korupsi, diadab sama Allah Subhanahu. Makanya yang yakin, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk bulan Rajab ini, mari perbanyak istighfar. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, wa Ramadan syahr umati. Rajab bulannya Allah. Di bulan ini adalah kalau cara bertani bulan menanam bibit. Nanti bulan Ruwah atau bulan Sya'ban, bibit yang kita tanam kita sirami dengan sholawat kepada Rasulullah, dengan melaksanakan ziarah kepada wali-wali, dipupuk dan disirami. Nanti masuk Ramadan kita sudah panen. Rajab ini nanam bibit dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal baik. Nah, ini bulan yang mulia, di dalamnya ada Isra Mi'raj. Perbaiki sholat kita, karena oleh Isra Mi'raj itu sholat. Nah, kalau kita nggak nanam, kita nggak nyirami, kita nggak mupuk, nggak mungkin Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepatnya sudah zuhur ya, 11:30, 11:30 kalau di sini. Ini jam saya jam Jawa. Insya Allah cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat kita, memotivasi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Masuk bulan Rajab ini, insya Allah kita mendekat kepada Allah. Di bulan Sya'ban kita mendekat kepada Allah, sehingga Rajab ini kita diberkahi oleh Allah, Sya'ban diberkahi oleh Allah, dan masuk di Ramadan insya Allah kita diberikan keberkahan yang melimpah luas, panen dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak nanam, nggak nyirami, kita nggak mungkin panen nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah berkatnya Isra Mi'raj di bulan Rajab, tambah cinta kita kepada Rasulullah, tambah ibadah sholat kita, karena sholat oleh langsung yang Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah, menerima perintah sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi bulan Rajab kita. Sepulang dari tempat ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah.
semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semuanya anak-anak kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah berkat kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini, yang mempunyai permasalahan pulang dari majelis ini diselesaikan oleh Allah berkatnya Nabi Muhammad. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tetap beriman, tetap bertakwa, dan tambah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, diberikan sehat walafiat, yang rezekinya masih susah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana ba'idan fagarribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana dhanban faghfirhu, wa in kana mawqufan fa'ajrihi, wa in kana ma'duman fawjidhu, wa barik lana fi dhalika innaka malikun muqtadirun wa ma tasha'u min amrin yakun ya man idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kedua orang tua kita dalam keadaan sehatin wa afiat, dan Allah Ta'ala manjangkan umur guru-guru kita, para tuan guru, para habaib, sehingga terus bisa membimbing kita beribadah kepada Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhir usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan waktubna mimman shoma wal qawma imanan wa ihtisaban hatta nuhdha bil ghufran wa sukna al jinan wa 'itq minan niran. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Wallahu wafid ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.